Guys, kalau kita pakai aset kripto buat belanja di warung, kira-kira bisa nggak ya? Soalnya, lagi rame nih, kripto jadi alat pembayaran di Bali. Wisatawan di Bali diduga pakai kripto sebagai alat pembayaran di sejumlah kafe, alias menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran. Dan bukan orang bule aja ternyata. Ada juga pengusaha mobil rental yang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Pengusaha rental mobil berinisial TS yang bermarkas di kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali terpaksa mendekam di balik jeruji besi Kepolisian Daerah Bali. Hal ini disebabkan transaksi pembayaran sewa mobil yang dilakukan menggunakan pembayaran non-rupiah, alias menggunakan kripto. Sebenarnya, pakai kripto di Indonesia boleh nggak sih? Yuk, kita bahas. Jadi gini, kalau dari segi aturan, kalau kita ngomongin cryptocurrency atau kita sebut kripto deh, di Indonesia sebagai aset ya boleh-boleh aja. Toh ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang ikut mengawasi. Juga ada 28 perusahaan yang udah ngantongin izin resmi dari perdagangan aset kriptonya. Bapepti bahkan mengungkapkan terkait perkembangan aset kripto di Indonesia. Dalam survei Center of Economic of Law Studies, lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik, aset kripto di Indonesia ada di urutan ketiga sebagai instrumen investasi yang dimiliki masyarakat. Posisi pertama ditempatin sama reksadana, dan di posisi kedua ada saham. Nah, jumlah rata-rata penempatan dana yang dilakukan masyarakat itu berkisar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Sementara kalau ngomongin total transaksi aset kripto di tahun 2022 mencapai 306,4 triliun rupiah. Jadi sebagai alat investasi oke-oke aja, bisa dimasukin sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Emang untungnya pakai aset kripto apa sih? Sebagai aset, perdagangan berjangka seperti kripto di Indonesia ini merupakan bisnis yang lagi berkembang. Nice. Kehadiran kripto ya punya kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Alias tinggi untung juga tinggi risiko. Kita ngomongin kelebihannya dulu deh. Salah satunya, transfer yang cepat dengan profit investasi yang cukup besar. Kecepatan dan harga kripto juga sangat menjanjikan. Sebagai contoh, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga 129 US dollar kemudian melambung naik menjadi 4.600 US dollar pada November 2021. Kebayangkan, keuntungannya bisa berlipat ganda. Namun, kripto juga nggak lepas dari kekurangan kan? Salah satunya fluktuasi harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, harga Bitcoin per April 2022 mencapai puncaknya pada 60.000 US dollar. Tapi anjlok menjadi 16.800-an per 12 November 2022. Nah, cuma beda 7 bulan turunnya sampai sebegitu besar kan? Jadi kebayang, ruginya berlipat ganda juga. Ibarat pedang bermata dua kan? Bisa aja untung, namun dalam sekejap bisa juga buntung. Berdasarkan laporan aset kripto Bapepti 2023, udah ada 383 jenis aset kripto legal di Indonesia. Nah, uniknya nih, ada sebanyak 10 koin aset merupakan karya anak bangsa. Gimana? Keren atau enggak nih? Bapepti nih terus mendorong aset kripto bisa dikeluarkan anak bangsa. Biar apa? Ya, biar lebih mempermudah pengawasan oleh Bapepti. Terus kalau gitu, kripto nggak bolehnya buat apa dong? Nah, kalau kripto jadi alat pembayaran menggantikan rupiah, itu baru yang dilarang di Indonesia. Di Indonesia dilarang, tapi nggak tahu kalau di negara lain. Ada yang larang, ada juga yang ngebolehin.
Tapi kalau konteksnya di Indonesia, kalau ada yang pakai aset kripto buat jual beli barang dan jasa atau jadi alat bayar, ya terancam dipidanakan. Sebenarnya nggak cuma kripto aja sih, semua jenis pembayaran yang menggantikan rupiah ya nggak dibolehin. Di mana dari Undang-Undang Mata Uang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah di negara Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya bisa dipenjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Terus kalau mau pakai aset kripto gimana dong? Masa nggak bisa dipakai? Ya kan udah ada aturannya. Kripto itu cuma bisa jadi aset, nggak bisa jadi alat pembayaran. Pemegang aset kripto yang ingin menggunakan, ya harus menukarkan asetnya menjadi uang rupiah. Kalau buat wisatawan asing, ya caranya punya rekening bank, lalu pakai rekening itu buat nampung uang rupiah hasil penukaran di pedagang aset kripto. Kalaupun nih, misal ada kendala, kayak bank-bank di Indonesia tuh nggak ngelayanin warga dari negara dengan sanksi pengucilan keuangan, kan mereka bisa dilayani kalau udah punya kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Jadi, menurut kamu gimana? Kedepannya, apakah aset kripto berpeluang menggeser rupiah sebagai alat pembayaran? Yuk, sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.